Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhana dengan NIM 2202222042. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai. Kinerja merupakan suatu hasil yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang dibebankan kepadanya, yang didasarkan atas kecakapan pengalaman dan kesungguhan serta waktu. Kinerja merupakan gabungan dari 3 faktor, yaitu kemampuan dan minat seorang pekerja, penerimaan atas penjelasan delegasi tugas, dan peran serta tingkat motivasi seorang pekerja. Semakin tinggi tingkat faktor dari kinerja, maka semakin besarlah kinerja pegawai tersebut. Masalah-masalah empiris yang terdapat dan menyangkut dengan kinerja pegawai diantaranya adalah kemampuan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan belum memuaskan. Hal ini dapat terlihat dari masih adanya sebagian pegawai yang masih bermalas-malasan dalam melakukan pekerjaan yang diberikan kepada mereka. Juga banyaknya pekerjaan yang menumpuk yang belum bisa diselesaikan pada waktunya. Permasalahan yang menyangkut kemampuan pegawai harus segera diselesaikan dengan baik. Keterbatasan pegawai yang handal yang menguasai organisasi merupakan masalah yang mendasar dalam perbaikan kinerja. Usaha peningkatan kualitas sumber daya yang insan akan juga mencangkup peningkatan kemampuan manajerial dan operasional. Budaya organisasi dalam sebuah organisasi biasanya dikaitkan dengan nilai, norma, sikap, dan etika kerja yang dipegang bersama oleh setiap komponen-komponen organisasi. Unsur-unsur ini dapat menjadi dasar untuk mengawasi perilaku pegawai, cara mereka berpikir, kerjasama, dan berinteraksi dengan lingkungannya. Jika budaya organisasi baik, maka akan dapat meningkatkan kinerja pegawai dan akan dapat menyumbangkan keberhasilan kepada perusahaan. Masalah-masalah yang berkaitan dengan budaya organisasi perusahaan diantaranya kurang teladan dari pemimpin dalam hal datang dan pulang kerja tepat waktu, sehingga hal tersebut membudaya atau menjadi tradisi di kalangan pegawai sehingga banyak pegawai yang datang dan pulang juga tidak tepat waktunya. Budaya organisasi sendiri berkaitan dengan bagaimana karyawan mempersepsikan karakteristik dari budaya suatu organisasi, bukan dengan apa mereka menyukai budaya itu atau tidak. Artinya, budaya itu merupakan suatu istilah deskriptif. Budaya organisasi merupakan suatu persepsi bersama yang dianut oleh semua anggota organisasi. Budaya organisasi adalah mengacu kepada suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakannya dengan organisasi itu dari organisasi-organisasi lain. Selanjutnya, budaya organisasi adalah pola tingkah laku yang dikembangkan oleh suatu organisasi yang dipelajarinya sehingga mengalami masalah adaptif eksternal dan integral internal yang telah terbukti cukup baik untuk disahkan dan diajarkan kepada anggota baru sebagai cara untuk menyadari, berpikir, dan merasa. Para peneliti telah berusaha mengidentifikasi dan mengukur beberapa tipe budaya organisasi dalam rangka mempelajari hubungan antara tipe efektivitas dan organisasi. Pencarian ini didorong oleh kemungkinan bahwa budaya tertentu lebih efektif dibandingkan dengan yang lain. Secara umum, terdapat 3 budaya organisasi. Yang pertama itu budaya konstruktif. Budaya konstruktif sendiri adalah budaya di mana para karyawan didorong untuk berinteraksi dengan orang lain dan mengajarkan tugas dan proyeknya dengan cara yang membantu mereka dalam memuaskan kebutuhannya untuk tumbuh dan berkembang. Tipe budaya ini mendukung keyakinan normatif yang berhubungan dengan pencapaian tujuan aktualisasi diri, penghargaan dan manusiawi dan persatuan. Budaya yang kedua yaitu budaya pasif defensif. Budaya pasif defensif beriringan dengan keyakinan yang memungkinkan bahwa karyawan berinteraksi dengan karyawan lain dengan cara yang tidak mengancam keamanan kerja sendiri. Budaya ini mendorong keyakinan normatif yang berhubungan dengan persetujuan, konvensional, ketergantungan, dan penghidupan. Dan budaya yang ketiga yaitu budaya agresif defensif. Budaya agresif defensif mendorong karyawan untuk mengerjakan tugasnya dengan kerja keras untuk melindungi keamanan kerja dan
status mereka. Tipe budaya ini lebih bercirikan keyakinan normatif yang mencerminkan oposisi, kekuasaan, kompetitif, dan perfeksionis. Meskipun sebuah organisasi dapat menampilkan suatu tipe budaya organisasi secara menonjol, ia tetap dapat menunjukkan keyakinan normatif dan berkarakteristik yang lain. Riset menunjukkan bahwa organisasi dapat memiliki subbudaya fungsional, subbudaya hierarkir, berdasarkan posisi seseorang dalam organisasi. Subbudaya geografis, subbudaya pekerjaan berdasarkan pada gelar atau posisi seseorang. Subbudaya sosial yang diambil dari aktivitas sosial seperti budaya liga bowling atau golf dan budaya berlawanan. Robin pada tahun 2001 menyatakan riset paling baru mengemukakan 7 karakteristik primer yang sama-sama menangkap hakikat dari suatu budaya organisasi, yaitu inovasi dan pengambilan resiko, di mana sejauh mana karyawan didorong untuk inovatif dan mengambil resiko. Yang kedua, perhatian, sejauh mana karyawan diharapkan memperlihatkan prestasi, analisis, dan perhatian kepada rincian. Yang ketiga, orientasi hasil, sejauh mana manajemen memusatkan perhatian pada hasil bukannya pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil itu. Yang keempat, orientasi orang. Sejauh mana manajemen memperhitungkan efek hasil-hasil pada orang-orang di dalam organisasi itu. Yang kelima, orientasi tim. Sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan sekitar tim-tim, bukannya individu-individu. Yang keenam, keagresifan. Sejauh mana orang-orang itu agresif dan bukannya santai-santai. Yang ketujuh, kemantapan. Sejauh mana kegiatan organisasi menekankan dipertahankan suatu quo daripada pertumbuhan. Selain indikator budaya organisasi, di sini juga ada indikator kinerja, di mana kinerja itu sendiri pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan. Kinerja karyawan adalah yang mempengaruhi seberapa banyak mereka memberikan kontribusi kepada organisasi. Kontribusi yang dapat diberikan karyawan terhadap organisasinya. Menurut Mangkunegara pada tahun 2002, indikator kinerja yaitu kualitas kerja, di mana mencerminkan peningkatan mutu dan standar kerja yang telah ditentukan sebelumnya. Biasanya disertai dengan peningkatan kemampuan dan nilai ekonomis. Yang kedua, kuantitas output, mencerminkan peningkatan volume atau jumlah dari suatu unit kegiatan yang menghasilkan barang dari segi jumlah. Kuantitas kerja dapat diukur melalui penambahan nilai fisik dan barang dari hasil sebelumnya. Yang ketiga, dapat tidaknya diandalkan, mencerminkan bagaimana seseorang itu dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang dibebankan padanya dengan tingkat ketelitian, kemauan, serta semangat yang tinggi. Yang keempat, sikap kooperatif, mencerminkan sikap yang menunjukkan tinggi kerja sama di antara sesama dan sikap terhadap atasan, juga terhadap karyawan dari perusahaan lain. Dari beberapa indikator kinerja, dapat disimpulkan bahwa para karyawan diharapkan harus bisa meningkatkan kualitas kerjanya, dapat tidaknya diandalkan, serta sikap terhadap perusahaan karyawan lain, serta kerjasama di antara rekan kerja. Pemimpin juga dalam hal ini bisa memotivasi para karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Mungkin hanya itu pemaparan materi singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.